Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di hari yang sangat mulia ini, kita panjatkan rasa puja, puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih menitipkan kepada kita nikmatnya hidup, yang mana Allah masih menitipkan kepada kita nikmatnya sehat, masih Allah titipkan kepada kita nikmatnya Islam dan iman, sehingga kita mampu hadir di rumah Allah yang sangat mulia ini untuk menunaikan ibadah, suatu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita bersyukur, bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah saja, tapi juga kita aplikasikan lewat anggota badan kita untuk melakukan tugas pokok kita selaku hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tugas pokok kita adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Padahal nikmat pendengaran masih aku beri, kata Allah. Padahal nikmatnya sehat masih aku beri, kata Allah. Padahal nikmatnya kaki melangkah berjalan dari rumah menuju ke rumahku masih kuat, masih aku beri, kata Allah. Tapi toh kenapa di saat ku undang kalian, ku panggil kalian, hayya 'alas shalah, kata muadzin dari rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian malah sibuk urusan dunia kalian. Kalian malah santai seolah-olah tak mendengar, tidak peduli acuh tak acuh dengan panggilanku. Maka di saat nanti nikmat itu aku cabut, kata Allah, maka disitulah baru terasa. Ketika kita kehilangan, maka baru kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan betapa banyak saudara-saudara kita yang dimana mereka nikmat sehat sudah Allah cabut, yang dimana mereka hanya berbaring di rumah sakit sana, hanya bisa mendengarkan sayup-sayup suara azan, tapi mereka tidak mampu, tidak bisa menghadiri masjid. Ingin pun mereka ikut berjamaah dengan kita, tapi apalah daya, mereka hanya terbaring di sana. Maka oleh karena itu, syukurilah nikmat yang masih dititipkan Allah kepada kita dengan cara imtisalul awamirillah wajtinabu nawahi. Tegakkan segala perintah dan peraturan Allah dan jauhkan diri daripada larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan pahalanya buat junjungan Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang dimana cinta Nabi itu sangat luar biasa kepada kita para umat. Bahkan Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi yang paling sibuk nanti di padang mahsyar. Di dalam kitab Tijan Durari, di situ dijelaskan, nanti di padang mahsyar kita semua berkumpul dalam keadaan takut gundah, karena takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Lalu kita minta bantu kepada dia, ya Nabiullah Adam, engkau adalah nabi yang pertama kali diutus ke muka bumi. Bantu kami takut akan siksa Allah, kami takut akan pertanyaan Allah. Tapi apa jawab Adam ketika itu? Saya malu bertemu dengan Allah. Saya malu bertemu dengan Allah karena pernah melakukan sebuah kesalahan yang membuat saya diusir dari surga ke dunia. Lalu kita pergi ke Nabi Nuh alaihi salam, ya Nuh, bantu kami. Tapi Nuh tidak mampu membantu kita. Nuh menolak permintaan kita. Nuh berkata, saya tidak bisa membantu kalian. Saya pun malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena semasa hidup saya, anak dan istri saya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mendatangi Nabi Isa alaihi salam, ya Isa, engkau ruhullah, bantu kami. Isa menolak, malu bertemu dengan Allah karena saya semasa hidup pernah dijadikan oleh pengikut saya selaku Tuhan. Maka di situ ketika kita dalam keadaan takut gundah, minta bantuan ke sana ditolak, minta bantuan ke sana ditolak, disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cintanya kepada kita. Ya Allah, di mana umatku? Umatku, kesini wahai umatku, akulah yang dapat, yang bisa membantu kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.